Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan bahas materi TKA selanjutnya yang ada di LMS. Kemarin sudah saya beri materi di bab ke-6 ya, transformasi geometri. Itu sudah saya kasih modulnya PDF. Di situ ada rumus, ada penjelasan, ada contoh soal juga tentang transformasi geometri. Terus ada juga soal berupa assignment ya, penugasan karena hari apa kemarin yang harusnya kita Zoom. Selasa ya. Hari Selasa kemarin mati listrik di Skopda ya, jadi nggak bisa Zoom. Jadi sementara pakai assignment kemarin penugasan. Oke, sekarang kita coba bahas ya soal latihannya. Yaitu ada 10 nomor kalau nggak salah ya. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, saya langsung share screen ya. Eh, nah, oke. Oke. Nah, di situ adalah materi transformasi geometri. Transformasi geometri ada 4 ya. Transformasi geometri itu ada 4. Kalau saya tunjukkan eh, apa ya peta konsepnya seperti ini. Sebentar. Nah, tuh. Di modulnya yang sudah ada di LMS ya, di modul yang judulnya materi transformasi geometri, di situ ada peta konsepnya bahwa transformasi geometri itu ada 4 macam. Ya, ada yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, itu juga termasuk materi yang akan diujikan di TKA. Tapi enaknya, untungnya, alhamdulillahnya nanti yang ditransformasikan itu hanya sebatas sampai objek geometri yang berupa titik gitu. Jadi sebenarnya yang bisa ditransformasikan itu tidak hanya titik ya, bisa aja garis, bisa aja bidang datar kayak persegi segitiga itu bisa. Tapi untuk yang diujikan di TKA, saya lihat apa namanya itu kisi-kisinya di situ hanya sebatas sampai titik. Nah, itu relatif gampang ya. Karena masing-masingnya ini, masing-masing transformasi itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Kalau titik ya udah tinggal masukkan titik tersebut ke dalam rumusnya dan dihitung selesai. Nah, enaknya seperti itu ya. Oke, saya bahas satu persatu dulu rumusnya. Oke, yang pertama ada translasi. Translasi atau pergeseran. Nah, jadi yang awalnya misalkan ilustrasinya nih di koordinat kartesius, misalkan titik awalnya di sini, itu bisa saya geser ke bawah, ke atas, ke kiri pun bisa, ke kanan juga bisa. Nah, itu nanti ada yang pasti akan berubah kan ya, koordinatnya akan berubah. Yang awalnya misalkan X, Y, kalau digeser sebesar A misalkan, maka nanti akan berubah ya, X-nya akan bertambah. Seperti itu kan ya, Y-nya tetap misalkan. Nah, seperti itu ada rumusnya, tinggal kita masukkan aja nanti di rumus ya. Gampang kok kalau pergeseran. Nah, ini hapusnya kecil banget. Oke, oke. Itu translasi. Nah, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Arahnya bisa kiri kanan, bisa atas bawah, gitu ya. Kalau kiri kanan berarti pergeseran di X-nya, kalau atas bawah berarti pergeseran di Y-nya, gitu. Oke, lambangnya translasi itu adalah ini T. Translasi A, B, A ini pergerakan kanan kirinya, ya ini pergerakan kanan kiri. Kalau B-nya ini pergerakan atas bawah, gitu ya. Bayangannya, nah setiap hasil transformasi itu nanti ada aksennya ya. Jadi kalau yang titik awalnya adalah A, maka hasilnya atau bayangannya adalah A, aksen. Petik di atas itu bacanya aksen. Bukan absen ya, absen lah daftar kehadiran ya, aksen pakai K. Gitu. Nah, untuk rumusnya translasi,
itu adalah tinggal menambahkan titik awalnya XY dengan translasinya gitu. Jadi rumusnya kalau diwujudkan dalam bentuk matriks, kalian sudah belajar matriks ya. Yang kelas 12 sekarang, kelas 11-nya udah dapat materi matriks. Nah, untuk yang kurikulum terbaru, adik kelas kalian itu matriks sudah tidak wajib lagi diajarkan, padahal itu berguna di transformasi. Untungnya kalian kan sudah pernah belajar matriks. Jadi, pasti tahu bentuk seperti ini itu adalah untuk memudahkan penghitungan kita nanti ya. Di titik awalnya tinggal nambahkan dengan translasinya. Tuh. Nanti contohnya sekalian di soalnya di bawah ya. Udah berapa ribu orang nih yang join nih. Oh, tadi sempat ada yang join terus hilang. Masalah, let's go. Lanjut. Yang kedua adalah refleksi. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan. Nah, pencerminan ini memindahkan setiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sifat-sifatnya ya seperti mencerminkan di cermin itu ya jaraknya sama, bentuknya sama, tapi kebalikan seperti itu. Nah, tapi untuk kalau di transformasi ini, refleksi itu ada sumbunya, ya sebagai apa ya cerminnya lah. Tuh, ada sumbunya, ada 7 sumbu. Nah, ini ada 7 sumbu ya, berarti ada 7 rumus untuk mencari bayangan refleksi ya. Nah, kalau direfleksi terhadap sumbu X yang awalnya itu titiknya adalah koordinatnya adalah X, Y. Kalau direfleksikan sumbu X, maka Y-nya jadi negatif ya. X min Y. Kalau sumbu Y, maka X-nya yang negatif itu ya. Titik asal 0,0 kalau direfleksikan terhadap titik asal, maka keduanya ada negatifnya gitu. Kalau Y sama dengan X dibalik ya Y, X. Kalau Y sama dengan min X dibalik terus ada tanda negatifnya. Garis X sama dengan H, nah ini diotak-atik H-nya nih. Yang awalnya X diotak-atik X-nya. Yang awalnya X, Y tadi ini akan menjadi 2H min X, Y. Seperti itu. Dan yang terakhir terhadap garis Y sama dengan K, itu Y-nya yang diotak-atik menjadi 2K min Y. Seperti itu. Kalau untuk sebatas titik, nanti cukup pakai yang kolom kedua ini ya, titik bayangan yang ini ya, langsung dimasukkan aja. Nggak usah pakai matriks, nanti tambah kesuwen ngitungnya ya. Seperti itu. Itu refleksi. Berikutnya yang ketiga adalah rotasi. Yang ketiga adalah rotasi. Apa nama lainnya? Perputaran. Perputaran. Nah, di sini rotasi itu ditentukan oleh 3 hal ya. Ada pusatnya jelas. Di mana ini pointernya? Ini ada pusat rotasi. Nanti pusat rotasi ada 2, yaitu 0,0 dan A, B. Besar sudutnya ini nanti alfa. Arahnya ini nanti mempengaruhi plus atau minusnya sudutnya. Seperti itu. Nah, kalau rotasinya searah jarum jam atau ke bawah, ini, itu berarti negatif ya. Alfanya dikasih tanda negatif. Kalau berlawanan jarum jam, kalau berlawanan jarum jam berarti muternya kan ke atas sana. Ya, straight. Nah, itu berlawanan jarum jam, maka sudutnya adalah positif gitu. Untuk rumusnya transformasi yang rotasi ini ada di sini. Ya, yang titik awalnya misalkan X, Y, maka kalau dirotasi, tergantung pusatnya ya. Kalau pusatnya 0,0 berarti lihat tabel yang kolom pertama, kolom baris pertama ini. Intinya matriksnya sama, cos min sin, sin cos. Ya, dikalikan titik awalnya. Ya, ingat pengalian di matriks ya. Baris kali kolom ya, baris kali kolom sepasang sepasang. Ya, tuh ingat-ingat lagi matematiknya kelas 11 kemarin. Karena kita pakai nih di transformasi geometri ya. Itu rotasi, rotasi itu perputaran berarti ada sudutnya, ada pusatnya.
Dilatasi, nah yang keempat, dilatasi ya. Dilatasi itu adalah perbesaran atau perkecilan. Tuliskan. Dilatasi. Ini perbesaran atau bentar ya. Oke, perbesaran perkecilan. Nah, jadi sama dilatasi dengan rotasi itu mirip, dia ada pusatnya. Kalau tadi di rotasi ada pusat 0,0 A, B, di dilatasi pun juga sama, ada pusat 0,0 dan pusat A, B. Yang membedakan apa? Matriksnya. Kalau di dilatasi, matriksnya K0, 0K. Atau gampangannya tinggal ngalihkan dengan K aja sebenarnya. Ya, ini kalau kita susun, jadinya X aksennya itu sebenarnya adalah K dikali X, gitu ya. Y aksennya adalah K kali Y. Cukup pakai ini aja nanti kalau titik malah lebih mudah. Gitu ya. Bener kan ya? Baris kali kolom sepasang-sepasang. K kali X, KX ya. Nol kali Y kan nol. Nah, itu. Oke, gitu ya gampang ya kalau dilatasi tinggal ngalihkan dengan K. K itu nanti bilangan atau faktor skalanya. Kalau lebih dari satu, K-nya lebih dari satu, maka dia akan diperbesar. Ya. Kalau K-nya kurang dari satu tapi masih positif, dia diperkecil. Kalau K-nya negatif, negatif kurang dari negatif lebih besar dari min satu, dia masih diperkecil tapi berlawanan arah. Kalau kurang dari min satu, dia diperbesar tapi berlawanan arah. Di modulnya sudah ada ya, nanti bisa dilihat ilustrasinya juga di sana ya. Di sini saya potong rangkuman-rangkumannya aja di sini ya. Oke, sekarang kita coba soal cerita. Ya bukan soal cerita sih, ini soal transformasi geometri yang sudah saya taruh di mana tuh LMS ya. Oke, oke, kita coba jawab ya. Nah, kita coba jawab untuk soal nomor satu. Ada translasi di situ. Sebuah titik 2,3 berarti ini sebagai X dan Y ya. Digeser dengan translasi, berarti translasinya di sini sebagai A dan B-nya adalah 4 min 2. Ini kalau kita artikan dalam kalimat di soal cerita, 4 ini adalah bergeser ke kanan ya, ke kanan sebesar 4. Kalau Y-nya ada minusnya berarti dia geser ke bawah sebesar 2 gitu ya kalau kalau misalkan di soal cerita. Tentukan koordinat hasil bayangan titik yaitu A aksen. Oke, kita pakai matriksnya tadi ya, rumusnya ya. X aksen, Y aksen itu adalah apa? XY ditambah translasinya A, B ya. Berarti X-nya berapa tuh? 2, Y-nya 3 ya. Ditambah A-nya berapa? 4, B-nya negatif 2 ya. 2 tambah 4 itu 6, 3 tambah min 2, 1 ya. Jadi bayangannya yaitu A aksennya itu adalah koordinat 6,1. Itu ya. Sesimpel itu ya. Kalau translasi gampang, tinggal nambahkan aja. Oke, next nomor 2. Refleksi terhadap sumbu X. Oke, Andi sedang menggambar sebuah bintang pada titik P 5,4. Berarti ini jadi X-nya, ini jadi Y-nya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan koordinat bayangan P aksen. Oke, berarti P aksennya itu adalah kalau terhadap sumbu X itu jadinya apa? Y-nya yang negatif ya. Nah, jadi gini. Jadi hasilnya X-nya tetap X yaitu 5, Y-nya negatif. Berarti negatif dari negatif 4.
Ya, jadinya 5 koma positif 4. Seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, 5,4. Oke, next. Nomor 3. Ada yang join nggak ini? Oh, ada Naila. Oke. Yang nomor 3, refleksi. Nah, untuk rumus-rumusnya sudah saya potongkan, saya screenshot yang di atasnya tadi ya. Nanti bisa dicek lagi di PDF-nya untuk rumus-rumusnya. Enaknya di materi transformasi ini hanya dibatasi sampai titik yang ditransformasikan. Jadi tinggal masukin aja ke rumus-rumusnya, selesai. Gitu. Oke, kita coba nomor 3. Sebuah titik 7,2, ini titik awalnya berarti sebagai X dan Y. Dibandingkan terhadap garis Y sama dengan X, tentukan hasil bayangannya. Oke, berarti di aksennya kalau Y sama dengan X itu ditukar. Ya, ditukar jadi Y, X. Bener ya? Kita cek. Kita cek. Nah, ini ya, garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Jadinya ya udah tinggal memasukkan titiknya aja. Y-nya adalah 2, X-nya adalah 7. Beres ya. Gampang ya informasi. Soalnya sudah ada rumusnya masing-masing. Jadi tinggal pakai. Udah, saya WA. Hmm, oke, lanjut nomor 4. Rotasi ya sekarang. Oke, titik R 3,4 ini sebagai titik awalnya berarti kita tandai X dan Y sebesar 90 derajat ini sebagai alfanya searah jarum jam. Searah jarum jam itu berarti dia muternya ke bawah. Berarti nanti dikasih tanda negatif ya. Dengan pusat di titik asal. Titik asal itu berarti 0,0. Tentukan koordinat bayangan R aksen. Oke, kita tulis R aksen itu adalah X aksen Y aksen. Yang rumusnya adalah apa? Cos min sin cos alfa ya. Alfa itu sudutnya ya. Dikalikan X, Y. Oke. Kita masukkan. Berarti cos alfanya adalah min 90. Sin eh, min 90. Di sini sin min 90. Yang di sini cos min 90. Ya. Oke, berarti hasilnya, nah ini masih inget nggak? Dikali X ya, sorry, kali X-nya kok I. Dikali X dan Y-nya, titik awalnya tadi berapa, Rek? 3,4. Oke, 3,4 cos min 90. Nah, itu gimana min 90 itu yang mana? Oke, kita ilustrasikan. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, ini 270 derajat. Nah, kalau yang namanya rotasi minus 90 atau searah jarum jam, berarti kan ini ya. Jadi min 90 derajat itu sama aja dengan 270 derajat. Yang nilai sin cosnya adalah lawan dari sin cosnya 90. Ya, kalau sin 90 derajat kan nilainya 1. Berarti kalau saya mau cari sinnya 270 atau sama aja dengan sinnya min 90 itu hasilnya adalah lawannya 1 gitu. Jadi min 1 ya. Kalau saya mau nyari cosnya, ya berarti lawannya juga. Jadi cos 270 atau min 90 sama aja ya. Maka akan lawannya dari, nah gitu. Jadi nanti hasilnya cos min 90 itu sama aja dengan ini yaitu 0. Terus sama ya yang bawah ini juga 0.
Min sin 90, min 90, sin 270-nya min satu ada minnya berarti min min satu yang di sini min satu doang. Itu ya. Dikali 3 4. Oke, baris kali kolom. Nol kali 3 nol ditambah satu kali 4 4. Baris kali kolom sepasang-sepasang min satu kali 3 ditambah nol kali 4. Oke, jadi hasilnya udah dapet tuh. Berarti hasilnya adalah 4 min 3. Itu ya. Yang ini tak pindahnya aja dulu ya. Bentar. Oh, pindahnya gimana nih? Bentar, bentar. Dapat saya pindah. Salah. Saya taruh di atas. Oke. Oke, next. Nomor 5. Ada rotasi lagi. Nah, biru. Sebuah titik S min 2,5 ini berarti sebagai X dan Y dipotret 180 terhadap titik asal terhadap 0,0. Tentukan koordinat hasilnya. Oke, sama langkahnya ya. Berarti X aksen kita tulis rumusnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos min sin cos dikali titik awalnya dia. Nah, oke berarti jawabannya belum dimasukin ya. Cos 180 ini min sin 180 ini sin 180 terakhir cos 180 dikalikan titik awalnya dia tadi berapa min 2 dan 5. Oke, sama. Berarti kita nyari cos dan sinnya 180. Yang posisinya dia itu adalah lawannya si 0. Ya kan? Ini kan saling berlawanan ya. Jadi nilai sin cos tannya sekalian itu juga berlawanan. Berlawanan itu apa? Ada negatif. Nah, gitu. Jadi kalau sin 0 itu adalah 0, maka sin 180 adalah lawannya sin 0. Berarti dinegatifkan nolnya itu tetap 0 ya. Kalau nyari cos 0 itu kan nilainya tuh. Jadi kalau saya mau nyari cos 180 lawannya 1 berarti min tuh itu ya. Oke. Jadi cos 180 tadi berapa? Min 1 ya. Berarti di sini min 1 ini min 0 ya tetap 0 ya. 0 0 min 1 berarti dikali sorry. Dikali min 2 dan 5. Berarti dapatnya min 1 kali min 2 2 ditambah 0. Garis kali kolom yang bawah berarti 0 ditambah min 5. Berarti hasilnya adalah 2 min 5. Oke. Oke, next. Nomor 6. Dilatasi dengan faktor skala positif. Nah, enak dilatasi dikalikan K doang ya. P 2, min 3 ini adalah X dan Y-nya dilatasi pusat 0. Faktor skalanya 2. Oke, bayangannya T aksen itu adalah X aksen Y aksen. Kalau dilatasi tinggal ngalikan K aja ya. Tinggal ngalikan K aja. Jadi langsung pakai aja ini. X aksennya adalah K dikali X, yaitu K-nya 2, X-nya adalah 2, berarti 4 ya. Sedangkan Y aksennya K kali Y. Berarti 2 dikali Y-nya negatif 3, berarti negatif 6 ya. Jadi bayangannya di aksennya adalah 4, negatif itu ya.
Nomor 7, titik U negatif 3,4 ini sebagai X-nya dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skalanya negatif 2 sekarang. Sama ya rumusnya, berarti X aksen adalah K kali X dengan K-nya negatif 2, X-nya adalah negatif 3. Kalau dikalikan positif, nah ya berarti Y aksennya K kali Y. K-nya negatif 2, Y-nya 4. Berarti minus 8 ya. Jadi U aksennya atau bayangannya adalah 6, min 8. Gitu ya. Min ya. Oke. Oke, lanjut nomor 8, komposisi, translasi, dan refleksi. Nah, ini, jadi transformasi itu nggak hanya bisa single-single ya, nggak hanya translasi doang, nggak hanya refleksi doang, nggak hanya rotasi doang, tapi bisa digabung. Nah, penggabungannya pakai sifatnya komposisi, kayak fungsi itu masuk ke fungsi ya. Kalau F komposisi G berarti kan G ya masuk ke F kayak gitu ya. Nah, itu sama di transformasi juga seperti itu. Oke, next. Nomor 8 kita coba titik V awal-awalnya adalah ini ya. 1, 2 sebagai XY, mula-mula digeser translasi 3, 1. Oke, berarti V aksen ya itu ya. Berarti V aksennya adalah langsung tambah aja ya kalau translasi ya. Berarti yang awalnya 1, 2 ditambah 3, min 1 ya. Berarti hasilnya adalah 4, 1. Oke. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu nanti bayangannya X-nya yang negatif. Ya, jadi min X, Y. Berarti yang ini berarti V double aksennya 4-nya jadi negatif. Y-nya tetap. Itu ya, kenapa? Karena ini rumusnya refleksi terhadap sumbu Y itu yang awalnya X-nya menjadi min X, Y. Berarti yang awalnya 4,1 jadinya min 4,1 ya. Jadi V double aksennya adalah min 4,1. Nomor 9, komposisi, rotasi, dan translasi. Nah, ini ada rotasi lalu digeser ya. Berarti titik W-nya yang awalnya X, Y diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti ke atas ya. Kalau ke atas itu berarti positif ya terhadap titik asal. Titik asal ini berarti 0,0. Kemudian digeser atau translasi 41 ini sebagai A, B, P. Diputar 90 derajat. Ingat tadi kalau rotasi saya taruh bawah ya. Belakang taruh bawah. Ingat kalau nyari rotasi pakai matriks saja karena sudutnya bisa macam-macam kan ya. Intinya apa? Cos, min sin, sin, cos. Ya, dikalikan dengan titik awalnya. Berarti sudutnya 90 positif ya karena berlawanan jarum jam. Berarti cos 90 min sin 90 sin 90 dan cos 90 derajat ya ini. Oke. Dikali titik awalnya adalah 2 dan 3 ya. Berarti hmm, cos 90 berapa ya? 0 ya. Cos 90 0, sin 90 itu 1 ada minnya. Sin 91 cos 90 0 dikalikan 2 3 baris kolom ya. Berarti 0 kali 2-nya 0 ditambah min 1 kali 3 berarti min 3. 1 kali 2 itu 2 ditambah 0 kali 3 0 berarti hasilnya berapa? Min 3 dan 2. Oke, itu masih W aksen ya. Nah, W double aksennya itu ditranslasi 41 berarti tinggal kita tambah.
Yang awalnya 32 kita tambah dengan translasinya yang matriksnya 4 1 ya. Berarti hasilnya min 3 tambah 4-nya 1, 2 tambah 1-nya 3. Oke. Jadi dapat W double aksennya adalah 1,3. Gitu ya. Di satu persatu. Nomor 10. Titik Z. Nah, ini berarti XY-nya mula-mula dilatasi terhadap titik asal 0,0 dengan faktor skala 3. Oke, berarti nomor 10 sini ya. Kemudian diputar 90% searah jarum jam, berarti ke bawah ya, berarti nanti ada minusnya. Sama kayak tadi ya, sama kayak nomor berapa tadi kalau minus 90 ya. Ini sama kayak nomor 4 tadi, berarti nilai matriksnya bisa kita lihat langsung ya, 01 min 10 berarti. Oke, kita coba nomor 10 apa tadi ya, lupa dilatasi, berarti Z namanya ya, berarti Z aksen itu hanya tinggal ngalikan aja ya. Berarti kalau dijadikan koordinat berarti KX dan KY. K-nya 3, X-nya min 1, koma, 3 kali Y-nya 2. Ya, berarti hasilnya min 3,6. Oke, itu Z aksen. Terus Z double aksennya itu adalah cos min 90, min sin min 90. Ini sin min 90. Yang terakhir cos min 90 dikalikan dengan titik awalnya min 3,6. Yang matriksnya ini tadi didapat di nomor 4 ya, 01 min 1 0 dikali min 3. Coba sih kita lihat sih nomor 4. Nomor 4 tadi hasil matriksnya 0 positif 1 ya, 01 min 1. Oke, benar. Berarti tinggal ngalikan aja ya, baris kali kolom ya, sepasang-sepasang. 0 kali min 3 0 ya, ditambah 1 kali 6. Terus yang bawah kolom berarti min 1 kali min 3 positif tambah. Oke, hasilnya 6, 3. Jadi, Z double aksennya adalah 6,3. Itu ya. Seperti itu kurang lebih eh, soal apa ini, transformasi geometri. Jadi sambil dibaca-baca ya, untuk contoh yang lain ada di modulnya ya. Nanti saya PDF-kan juga, saya taruh di LMS. Untuk materinya sudah ada di situ, bisa dibaca-baca untuk contoh yang lain. Nah, kalau translasi gampang ya, tinggal menambahkan aja hasilnya. Nah, rumusnya adalah X plus A sama Y plus B ya. Oke, sebenarnya selain titik, ada juga garis yang bisa ditranslasi maupun yang lain. Nah, cuma langkahnya agak ribet. Tapi sebenarnya sama. Kita dapat nanti X aksennya adalah X min A, Y aksen adalah Y min B, lalu disubstitusi. Itu kalau nanti persamaan garis atau kurva. Oke, sebentar. Translasi, pergeseran, ada refleksi. Ya, setelah translasi ada refleksi yang paling banyak itu refleksi ya. Karena refleksi itu nanti ada banyak sumbu, ada total 7 sumbu nanti. Sumbu X, sumbu Y, titik 00, garis Y, X, Y min X, garis X, Y, sama dengan K. Oke, nanti bisa dibaca-baca contohnya ada nah itu contohnya. Kalau refleksi tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Mana kita lihat rangkumannya. Nah, itu ya, seperti yang di PDF kita tadi yang kita coret-coret. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang negatif, sumbu Y itu X-nya yang negatif,
titik 0,0 berarti hasilnya dikasih negatif keduanya, berisi sama dengan X ditukar, Y sama dengan min X ditukar dikasih negatif, X sama dengan H adalah 2H min X dan Y sama dengan K adalah X, 2K min Y. Berikutnya adalah apa? Rotasi. Nah, kalau rotasi kita pakai matriks saja ya, karena sudutnya bisa macam-macam. Kalau secara umum seringnya itu 90, 180, minus 90 itu nanti ada matriksnya sendiri biasanya. Hasilnya bisa 0, 1, 1, 0, dan seperti itu. Tapi kalau kita bikin rumus umumnya aja ya, cos min sin, sin cos. Itu untuk matriksnya. Nah, kalau terhadap titik pusat, nah itu agak panjang. Ada X min A, Y min B, tambahin dengan A, B. Contohnya ada di sini juga ya, di modulnya bisa kalian pelajari, kalian coba-coba juga. Berarti yang awal itu adalah X, Y, pusat ini sebagai AB ya. Masukkan ke sini alfanya, berlawanan arah jarum jam berarti positif 90. Nah, masukin semuanya, lalu dihitung perkaliannya dulu, baris kali kolom, ya, sepasang-sepasang, baru ditambah dengan AB-nya 24. Oke, nah itu ya rangkuman rotasinya. Cos min sin, sin cos. Kalau titik, kalau pusatnya 0,0 langsung dikali X Y. Kalau pusatnya A, B, X Y-nya dikurangi A sama B dulu, baru ditambah AB. Nah, ini juga ada latihan soalnya juga di modul ya, ada 10. Ada 10 soal biasanya per materinya, per transformasinya, dan itu ada pembahasannya tuh di bawah. Nah, ada pembahasannya ya. Bisa kalian coba-coba, lalu kalian koreksi sendiri. Yang ke berapa? 4, dilatasi. Nah, ada titik dan kurva. Jadi semua transformasi itu bisa transformasi titik, bisa transformasi kurva atau garis. Itu dilatasi itu perbesaran atau perkecilan. Nah, rumusnya tinggal ngalihkan dengan K. Nah, ini ya rangkumannya, titik pusatnya 0,0, maka kalau mau di matriksnya adalah K00K. Kalau dikalikan X, nanti jadinya KX dengan KY gitu ya. Kalau ada pusat 0 A, B, pusat A, B berarti dikurangi dulu X-nya, titik awalnya dikurangi A, Y-nya kurangi B, baru ditambah, baru dikalikan dengan K itu, baru ditambah A dan B, seperti itu. Ya, kalau mau pengen nyoba soal-soal yang lain, ada di modulnya, kalian coba dulu satu nomor, dua nomor, lalu bisa dikoreksi dengan pembahasannya di halaman berikutnya, gitu. Komposisi yang tadi ya, yang double tadi ya, setelah rotasi lanjut translasi atau sebaliknya, itu juga bisa berlaku di titik maupun kurva. Contohnya sudah ada di situ juga ya, jadi bisa macam-macam. Kalau kita tadi manual ya, satu persatu kita selesaikan. Seperti itu habis ya materinya ya. Oke ya, itu transformasi geometri itu juga akan diujikan di TKA ya, makanya kami jelaskan di sini. Terus nanti kalian bisa membaca modulnya sendiri dan dicoba. Coba. Nah, penulisan seperti ini dilatasi O, min 3 itu maksudnya pusatnya di O. O itu titik asal 0,0. Min 3-nya itu adalah vektor skalanya K ya. Jadi tinggal kalikan min 3 kali 5, min 3 kali min 2. Hasilnya berapa? 15 minus ya, minus 15,6 ya, J. Itu ya, gampang ya. Seperti itu. Nah, ada kuncinya juga. Tapi nggak ada pembahasannya ya. Tuh, silakan bisa dicoba-coba masih geometri. Nanti hari apa?
Senin ya mungkin akan ganti bab baru ya. Di LMS-nya akan ada bab baru lagi yaitu pengukuran, dilanjut perbandingan trigonometri, data, dan peluang ya. Nanti misalkan dari teman-teman ada yang ngambil pilihan matematika lanjut, langsung di bawahnya itu juga ada nanti kami taruh di situ sekalian ya, ada matematika lanjut. Kalau nggak salah ada 4 bab. Ya, jadi nanti materinya, modulnya, soalnya akan saya taruh di LMS juga di course matematika ya, biar jadi satu aja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada ya saya cukupkan. Ini nanti PDF-nya saya taruh di mana itu namanya LMS dan rekaman videonya juga. Dan saya taruh di LMS untuk belajar lebih lanjut ya. Di modulnya juga ada banyak soal, ada pembahasannya. Oke, sama-sama. Silakan dicoba beberapa nomor yang khusus titik aja ya, karena dibatasi untuk titik doang yang di transformasi, nggak sampai persamaan garis atau kurva. Jadi lebih enak tinggal masukin ke rumusnya ya. Oke, terima kasih untuk siang ini. Selamat lanjut PKL dan selamat fokus TKA juga, karena saya belum mengamati seluruhnya sih info tentang TKA. Tapi setahu saya berpengaruh di SNBT atau SNBP, lupa saya. SNBT ya kalau nggak salah. Nah itu makanya ya benar-benar di belajar juga ya. Bisanya secara mandiri, kalau offline ya harus izin ke industri untuk hari Jumat. Biasanya tiap Jumat bisa offline. Oke, terima kasih. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.